Selamat siang, nama saya Calviandi, Fakultas T, NIM 16514068. Ini adalah video untuk tugas pengantar rekayasa dan desain kelas Pak Ari. Langsung saja kita masuk ke topik kita. Apa sih itu engineering? Engineering itu adalah suatu penerapan kaidah-kaidah ilmu pelaksanaan atau yang biasa disebut seperti perancangan, pembuatan konstruksi, pengoperasian kerangka, peralatan dan sistem yang ekonomis dan lebih efisien. Nah, berarti secara nggak langsung engineering itu mengembangkan sesuatu dengan ilmu-ilmu yang sudah ada atau ilmu-ilmu yang terapan yang biasanya dikembangkan lagi terus dan terus. Selain itu, menurut saya engineering itu adalah ilmu tentang keteknikan untuk menyelesaikan suatu masalah yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia sehingga hasil atau outputnya itu yang didapat oleh manusia itu lebih efektif dan juga lebih efisien lagi. Nah, selanjutnya kita akan membicarakan tentang problem solving. Seorang engineering itu harus bisa berkarya dengan mencoba melakukan suatu problem solving. Problem solving bukan berarti selalu ada masalah, tetapi problem solving di sini adalah di saat mungkin ada masalah atau mungkin juga di saat ada sesuatu sistem yang ingin dikembangkan lagi menjadi semakin baik lagi dan semakin sempurna lagi. Nah, seperti contoh pada zaman dahulu komputer berbentuk sangat besar. Nah, di zaman modern ini komputer sudah bisa diminimalisir atau dalam bentuk minimalis, dalam bentuk yang lebih kecil lagi, atau mungkin bentuk lain dari komputer adalah notebook dan juga netbook yang lebih kecil lagi daripada notebook. Nah, di sini membuktikan bahwa seorang engineering itu harus membuat segala sesuatu menjadi lebih efektif, efisien dan juga fleksibel. Dan di sini fleksibelnya adalah kayak misalnya komputer tersebut, jadi komputer yang dahulunya besar dan harus ditaruh di satu tempat tertentu dan tidak boleh dipindah-pindahkan dan sulit untuk dipindahkan. Nah, sekarang komputer atau laptop tersebut bisa dipindahkan kemana-mana dengan sangat mudahnya. Nah, berikut adalah contoh-contoh yang dilakukan oleh seorang engineering. Nah, di sini adalah membangun sebuah jembatan. Di sini jembatan ini, latar belakang pembuatan jembatan ini adalah ada dua wilayah yang terpisah, mungkin antara ada mobil yang berlalu lalang di situ atau mungkin juga dipisahkan oleh lautan. Nah, itu latar belakang kenapa dibentuk oleh sebuah jembatan sehingga dari misalnya satu kota tertentu ke kota yang lainnya dapat dicapai dengan lebih mudahnya. Nah, di sini pastinya yang persoalan seorang pengguna jalan atau mungkin pejalan kaki yang menggunakan sarana transportasinya adalah dengan berjalan kaki. Nah, selanjutnya adalah dengan pembuatan mobile phone. Persoalan siapa sih yang coba untuk diselesaikan dengan pembuatan mobile phone? Nah, masalah di sini adalah mungkin masalah jarak dan juga masalah waktu. Terkadang kita punya saudara atau mempunyai teman yang berada di negara yang berbeda. Nah, di situ kita menggunakan mobile phone atau segala aplikasi yang ada dalamnya untuk berkomunikasi dengan orang yang berada di jauh di sana. Nah, persoalan yang diselesaikan pastinya adalah kita dapat berkomunikasi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun tanpa harus datang ke tempat di mana dia berada. Nah, selanjutnya adalah dengan membuat robot di pabrik pembuat mobil. Nah, persoalan di sini adalah manusia yang terkadang sulit untuk bekerja dalam secara kontinuitas sehingga terbentuk inovasi untuk membuat robot di pabrik pembuatan mobil. Yang pastinya mobil adalah terdiri itu dari spek-spek yang sangat kecil dan juga diperlukan ketelitian. Nah, oleh karena itu di sini robot sangat berguna sebagai sesuatu yang bekerja secara kontinu dan memiliki ketelitian yang tinggi. Nah, selanjutnya adalah dengan pembuatan Airbus A380. Nah, Airbus A380 ini memiliki kapasitas yang besar. Nah, dengan kapasitas yang besar tersebut, kita dapat mengangkut penumpang lebih banyak lagi daripada pesawat-pesawat komersial yang lain lagi. Nah, selanjutnya dengan sistem informasi penggajian di kantor dengan 1.000 pegawai. Nah, di sini adalah sebuah sistem secara komputasi, tidak secara manual. Nah, oleh sebab itu dengan pembuatan sistem ini penggajian dan juga pendataan setiap
pegawai pun menjadi semakin mudah dan tidak perlu secara manual yang memerlukan ketelitian yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya dengan menggunakan iktp. iktp tersebut seperti yang kita tahu, KTP adalah suatu identitas diri seorang penduduk. Nah, di sini penggunaan KTP secara elektronik memudahkan setiap staf dan pegawai untuk mendata semua penduduk secara komputer. Nah, di sini jadi kalau kita ingin mengecek suatu penduduk seseorang, jadi kita tidak harus mengecek secara berkas-berkas, kita mencari-mencari. Jadi kita hanya menggunakan sebuah komputer dan kita mengetik namanya tersebut. Jadi sehingga pekerjaan pun menjadi semakin mudah lagi. Nah, selanjutnya adalah penggunaan sistem RoboHand dan juga sistem Brain Computer Interface. Nah, kedua hal ini secara umum kedua itu dilatar belakangi oleh keterbatasan seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya adalah cacat tangan pada saat lahir atau mengalami kecelakaan. Nah, di situ kita dapat membantunya dengan menggunakan RoboHand misalnya. Dan juga kalau misalnya dengan Brain Computer Interface itu adalah suatu sistem di mana otak bisa langsung dengan sinyal-sinyal yang ada di otak bisa langsung menyalurkan informasi tersebut ke komputer. Nah, hal itu memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa harus berbicara. Nah, selanjutnya di sini ada 4 karakteristik metode engineering atau rekayasa. Yang pertama adalah kita harus menganalisa sebuah masalah tersebut. Yang kedua, menyederhanakan masalah menjadi lebih sederhana dan juga mengembangkan suatu sistem dengan kalkulasi matematik. Dan yang terakhir adalah melakukan analisa dan desain. Seorang engineering tidak boleh hanya berbicara saja, tapi dia harus melakukan karya-karya desain dan juga apa sih yang bisa dia berikan kepada bangsa ini. Nah, selanjutnya desain itu apa sih? Nah, desain itu adalah sistem yang berlaku untuk segala jenis perancangan, di mana titik beratnya itu tidak memisahkan suatu masalah secara terpisah atau tersendiri. Dengan kata lain, permasalahan yang dihadapi itu selalu ada keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya saya membahas tentang hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan HKI. HKI ini adalah contohnya ada hak cipta, copyright, hak paten, merek dagang, trademark, dan juga rahasia dagang atau trade secret. Nah, seperti yang kita tahu itu hak cipta. Hak cipta itu adalah hak yang melindungi suatu karya tertentu. Nah, untuk paten itu adalah hak yang melindungi ide dari suatu karya tersebut. Jadi, seseorang boleh saja memiliki karya yang sama, tetapi idenya itu berbeda. Jadi, dengan membuat sesuatu, ide tersebut tidak boleh dipakai oleh orang lain. Trademark, merek dagang, dan juga trade secret. Trade secret itu seperti kayak misalnya suatu perusahaan Burger King, perusahaan makan, resepnya itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Nah, menurut saya engineering yang baik adalah engineering yang bisa membawa dampak bagi orang lain dan juga melakukan inovasi-inovasi demi pembangunan bangsa yang lebih baik lagi. Nah, profesi insinyur di Indonesia tuh masih kurang karena seperti yang kita ketahui juga, insinyur di luar negeri itu jika kita bandingkan tuh menjadi sangat jomplang dengan di Indonesia. Di luar negeri mendapatkan fasilitas dan sarana yang lebih baik dan juga terbukti secara apa yang dapat dihasilkannya tuh seperti gadget, televisi, dan juga tablet tuh kita masih tertinggal dari negara-negara lain. Dan juga yang pastinya setiap tahunnya insinyur di Indonesia tuh lulusan-lulusannya tuh semakin banyak juga. Nah, diharapkan melalui insinyur-insinyur yang akan ada itu menjadi semakin baik lagi di kedepannya. Dan pastinya di ITB ini saya ingin belajar lebih lagi melalui dosen-dosen yang berkualitas dan juga bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar yang pastinya dapat bertukar pikiran dengan satu sama yang lain. Nah, sebagai calon insinyur dan juga calon insinyur yang baik juga yang lulusan dari ITB, saya berharap bahwa saya dapat berkontribusi untuk Indonesia ini lebih lagi untuk pembangunan bangsa lagi. Terima kasih.